Shalom, puji Tuhan, kembali kita memuliakan Tuhan dengan puji-pujian di hari Minggu tanggal 15 September 2024 dengan lagu dari buku ND 449, Saya Solhot tu silang di kaki salibmu. Kita lagunya sekarang lagu Batak HKBP. Saya Solhot tu silangi, Yesus ingan aku, muana mabadisi kaki salibmu. Bahasa Indonesianya di Kidung Jemaat 368. Saya Solhot tu silangi. Domuma tu silangi, imati opo
Mari kita tundukkan kepala, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih. Pada hari Minggu ini tanggal 15 kami mulai pujian penyembahan ini. Tuhan terlebih dahulu tidak lupa kami untuk minta ampun, ampuni dosa kami yang kami lakukan dari kemarin hingga pada hari ini. Agar apa yang kami perbuatkan hari ini biarlah menjadi yang terbaik di hadapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mulai pujian penyembahan ini di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu Sonang di lambung Yesus. Buku ND 214. Sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, sonang beau mabia, lau mandakotoki, tokong bidon Yesus, sairo mahua, tadi kona kolomo, jala hapusia, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, sonang beau mabia, lau mandapotoni, sonang di lambung Yesus, rap kita lautusi, inanana umuli, do di lambung nai, air dari parade, asona gati, asama asonanya, narotu Yesusi, sonang di lambung Yesus, sonang narotusi, unang beau magia, lamanda potoni. Mari saudara-saudara, untuk kita mendengar firman Tuhan, kita tundukkan kepala kita, kita berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Pagi hari yang baik ini kami akan mendengar firman-Mu yang akan kami renungkan buat hari ini, di hari Minggu ini. Ya Tuhan, bicaralah, kami anak-anak-Mu akan siap mendengar firman yang akan Tuhan sampaikan buat kami hari ini. Haleluya, amin. Salam, puji Tuhan. Kita dengar firman Tuhan hari ini terambil dari Wahyu 2. Wahyu 2 ayat 21. Firman Tuhan yang kita jadi renungkan buat hari ini terambil dari Wahyu 2 ayat 21. Beginilah firman Tuhan. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Saya ulangi, Wahyu 2 ayat yang ke-21. Dan aku telah memberikan dia waktu untuk bertobat, tetapi ia tidak mau bertobat dari jinahnya. Demikianlah firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, selamat hari Minggu. Luar biasa, Tuhan menyampaikan buat kita yang akan kita renungkan untuk hari ini, bahwa Tuhan telah memberikan waktu buat kita semua. Tetapi untuk hari ini Tuhan lebih fokus dari perkataannya, yaitu jinah. Seringkali kita melakukan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Bahkan
kita merasa nyaman. Dan ketika kita nyaman, kita sulit keluar dari zona kebiasaan, zona perbuatan yang tidak baik, zona dari hal-hal yang tidak berkenan menurut Tuhan. Di sini Tuhan sampaikan buat kita, Tuhan sudah memberikan waktu untuk kita bertobat dari perbuatan zina. Karena perbuatan zina itu adalah perbuatan dosa. Akibat dosa ialah maut. Maut adalah kematian. Ya, begitulah firman Tuhan. Mudah dikatakan, tentu sulit dilakukan jika kita menggunakan kekuatan kita. Akan sulit kita melaksanakan itu. Akan sulit kita akan merubah kebiasaan kebiasaan buruk itu. Akan sulit. Tetapi ketika kita minta pertolongan kepada Roh Kudus, ingat, Roh Kudus. Perkataan Roh Kudus itu teringat saya waktu cerita ketika Tuhan Yesus mau disalibkan. Dia berkumpul bersama murid-muridnya. Dan pada saat pembicaraan mereka, ada yang bertanya, Tuhan, memang mau kemana kamu? Mau kemana engkau Tuhan? Tapi memang saat itu murid-murid Yesus tidak ada yang mengerti, tidak tahu apa maksud bicara Tuhan. Tidak ada yang tahu. Dan bahkan satu dari antara ke-12 muridnya yang mengkhianati Yesus itu pun tidak mengerti. Kenapa tidak mengerti? Ya, memang sudah begitu yang tertulis. Yang dituliskan oleh Bapa di surga. Bahwa pada akhirnya anaknya yang tunggal, setelah waktunya tiba di dunia untuk memberitakan, untuk menyampaikan perkataan-perkataan yang menjadi kehendak Allah. Apa itu? Ya, peraturan-peraturan Yahudi, cara-cara orang Yahudi. Jadi tidak perlu lagi ketika kita berbuat salah, berbuat dosa, ada korban pembakaran. Tidak perlu lagi. Itu salah satu Tuhan Yesus datang. Dengan Yesus mati menebus dosa kita, itu sebagai persembahan Allah, supaya mereka yang percaya kepada Yesus, minta ampun kepada Yesus, maka kita semua dapat ke surga. Karena Tuhan menyampaikan, Tuhan Allah menyampaikan, inilah anakku yang berkenan, inilah anakku, kepadanya aku berkenan. Tidak ada yang bisa ke rumah Bapa kalau tidak melewati aku, kata Yesus. Jadi kita yang anak-anak yang Tuhan, orang yang percaya, mari kita sudah diingatkan untuk datang ke rumah Yesus itu kita harus hidup bagaimana saudara? Ya kita harus hidup yang benar. Yang benar itu yang bagaimana? Ya, yang mau mengikuti apa perintah Tuhan, menjauhi larangannya. Apakah kita bisa? Tentu sangat sulit. Tetapi percayalah saudara, ketika kita mengakui dosa kita, ketika kita minta ampun, Tuhan akan mengampuni. Percayalah, Tuhan akan mengampuni. Tetapi ingat, di dalam proses pengampunan tentu kita harus berupaya menjaga sikap kita, menjaga sifat kita, supaya tidak jatuh di dalam dosa yang sama. Ya, ini yang saat kita bicarakan, yaitu dosa perzinahan. Banyak loh dosa perzinahan itu, banyak yang tertulis di Alkitab. Bagaimana
orang-orang yang sebelumnya jatuh di dalam perzinahan. Raja Salomo dengan Betseda, begitupun juga pada zamannya Nabi Nuh, pada saat air bah, cerita soal Sodom dan Gomora, di mana manusia benar-benar hidup yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Jadi pesan Tuhan buat kita hari ini, jika kita masih bisa mendengar firman Tuhan, masih bisa mendengar nasihat, perintah larangan Tuhan, ayo saudara, kita akui, masuk kamar, masuk ke ruangan, minta ampun, sampaikan apa saja menjadi dosa dan kesalahan kita. Tidak perlu manusia atau saudara-saudara kita yang tahu, tidak perlu. Antara pribadi kita dulu dengan Tuhan, itu yang paling penting. Sampaikan. Dan satu yang terpenting buat kita, yang ingin saya sampaikan, jangan gunakan kekuatan diri kita dalam proses perubahan menuju, tapi minta kekuatan Roh Kudus yang dapat menolong kita, memberi kita kekuatan, menegur kita, mengingatkan kita ketika kita salah dalam melangkah. Roh Kudus, yaitu bagian wujud dari Tuhan Yesus itu sendiri. Baiklah kita yang mendengar dapat melakukan, memulai. Jangan sampai nanti dosa itu membawa kita dalam kematian yang sia-sia. Jangan saudara-saudara, sayangi tubuh kita, sayangi. Kesempatan yang Tuhan berikan itu panjang, Tuhan kasih. Tapi ingat, Tuhan juga tegas, Dia tidak ingin dirinya dipermainkan. Tuhan tahu apa yang ada di hati pikiran kita, itu sebabnya. Jadilah untuk datang kepadanya dalam keadaan dirimu kotor sekalipun, Tuhan akan menerima kita. Dan ketika kita benar-benar bertobat, datanglah kepada Tuhan. Melalui apa? Pertama, kita berdoa, bangun pagi, mengucap syukur, memohon supaya pagi hari hingga pada malamnya kita tidur Tuhan sertai, Tuhan rawat, Tuhan kasih kita kemampuan. Dan ketika kita menghadapi masalah, langsung ingat Tuhan. Berdoa dalam hati. Pergi ke tempat yang tenang, tempat yang kosong. Kalaupun tidak ada yang tempat yang untuk kita berdoa, tundukkan kepala, berdoalah dalam hati. Tuhan dimanapun ada. Tuhan hanya sebatas doa, saudara-saudara. Tetapi keinginan kita, hati kita, ketika saat kita mengalami pencobaan, mengalami persoalan, siapa yang mengingatkan kita? Diri kita? Tidak. Diri kita ini kotor. Jadi siapa mengingatkan? Roh Kudus. Itu sebabnya kita minta Roh Kudus untuk datang, mengingatkan kita, menegur kita. Teguran Tuhan itu baik. Sekalipun kita dalam proses persoalan masalah, tapi percayalah, Tuhan tahu yang terbaik buat kita. Saya pribadi pun banyak mengalami, banyak. Tetapi itulah proses. Tuhan Yesus ingin kita juga berproses. Sebagaimana Yesus juga datang ke dunia ini berproses. Dari bayi, bertumbuh, menyampaikan, memberitakan mengenai hal-hal sorga, mengenai ketuhanan Allah di zamannya. Itu proses, saudara-saudara, hingga pada saatnya tiba Yesus mati, disalibkan. Kita juga harus rela memikul salib. Banyak penderitaan-penderitaan yang akan tiba, tetapi ingat Tuhan yang akan selalu menolong kita melalui Roh Kudus. Ingat saudara-saudara,
Jangan tinggalkan Tuhan, selalu tekun untuk menantikan Tuhan kita. Salam, selamat hari Minggu. Sedikitlah renungan dari ini. Kita lanjut dengan bernyanyi lagu pujian dari Namulah Yesus, buku ND 541. Angkat nyanyi. Namulah Yesus di hangat poni mangalap nabadian Tuhan sonangani tundal hona dipudiki Yesus Maha Pesakti diharoronai. Sotung natadinga diharoronai sotung ditiup rohaku nakolo segai tundal hormat dipudiki Yesus Maha Sakti diharoronai. Nang harta sajati Tuhan harikuti na tinggal dosudenai dihamagowani tundal hormat dipudiki Yesus Maha Pesakti diharoronai. Yesus Maha Pesakti diharoronai. Mari kita berdoa, syafaat, kita tundukkan kepala kita. Kita berdoa. Terima kasih Allah Bapa, terima kasih Tuhan, Tuhan Yesus, terima kasih. Hari ini kami boleh datang memuji, memuliakan
bahkan mendengar renungan firman yang Tuhan berikan buat kami hari ini. Terambil dari Wahyu 2 ayat 21. Tuhan sudah memberi kami pertobatan, memberikan waktu untuk kami bertobat. Terima kasih Tuhan. Renungan yang Tuhan berikan buat kami ini mengingatkan kami supaya kami segera bertobat, bukan hanya dari perilaku yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, yaitu perzinahan, tetapi masih banyak hal-hal selain perzinahan yang tidak menyenangkan hati Tuhan. Kebohongan, kecurangan, perilaku jahat, perilaku cemooh, perilaku yang dari Tuhan sampaikan mulai hukum 10 Taurat. Hukum itu sudah mewakili, tetapi di hadap semua hukum itu yang terpenting adalah kasih. Kasih mula-mula. Bagaimana Tuhan mengasihi kami mula-mula. Begitupun juga kasih Tuhan kepada kami, menebus dosa kami di atas kayu salib. Kami selalu jatuh di dalam dosa, di dalam perbuatan, tetapi kami sering lupa. Tetapi melalui firman ini kami diingatkan kembali supaya kami segera untuk kembali kepada Tuhan, bertobat. Tuhan Yesus, pada siang hari ini juga kami berdoa buat saudara-saudara kami yang menonton channel YouTube ini. Tuhan berkati kami semua. Tuhan urapi kami. Terlebih buat saudara-saudara kami yang sedang sakit, baik di rumah sakit maupun di rumah, baik secara sakit fisik, secara batin, secara rohani. Tuhan, jamah kami, pulihkan kami, jangan biarkan kami sakit semakin lama. Tapi Tuhan, kami berseru untuk pertolongan Tuhan, memulihkan sakit penyakit kami. Dan aku juga berdoa khusus buat mamaku yang masih di rumah sakit Persahabatan. Tuhan, kiranya kasih Tuhan masih ada untuk mamaku, beroleh kesembuhan pemulihan. Tuhan, pulihkan organ-organ tubuh mama. Pulihkanlah Tuhan, kasihani mama. Terlebih pada itu juga pulihkan pikiran hatinya Tuhan, supaya mampu menjalani hari-hari ke depan. Begitupun juga orang-orang tua kami dimanapun berada. Kami berdoa mendoakan mereka selalu dalam keadaan sehat. Ajarkan kami untuk memberikan yang terbaik kepada orang tua kami juga Tuhan. Dari apa yang kami dapat, yang kami miliki hari ini, sebagai rasa syukur buat orang tua kami yang membesarkan, melahirkan kami, menyekolahkan hingga pada hari ini kami boleh berdiri bangkit. Tuhan, kami angkat tangan kami, hati kami, biar Tuhan yang jamah perubahan terjadi kepada diri kami. Biarlah semuanya keadaan menjadi baik dan kami berangsur-angsur dewasa mengenal Tuhan, dewasa mencapai keimanan kami, dewasa mencapai perilaku-perilaku yang lebih baik lagi. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat saudara-saudara kami yang sedang beban berat, memiliki masalah pribadi dimanapun, baik sekolah, pekerjaan, usaha, maupun di lingkungan. Biarlah Tuhan yang menolong mereka mengangkat persoalan
menyelesaikan, menolong, membuka jalan segala suatu hambatan, tantangan yang dihadapi. Tuhan penolong, Tuhan baik, Engkau mengasihi kami. Kami percaya hari ini semua persoalan, pergumulan yang kami hadapi tuntas di dalam Tuhan. Kami percaya Tuhan, kami tidak dapat berdiri berlari sendiri, karena kekekalan ada di tangan Tuhan. Tetapi kembalikan kami, tegur kami, ingatkan kami ketika kami jalan di tempat yang salah, ketika kami jalan tidak pantas. Roh Kudus, ingatkan kami supaya kami tidak binasa dari perbuatan salah, perbuatan dosa. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat harapan, rencana yang kami sampaikan melalui doa-doa kami. Biarlah itu semua terwujud sesuai dengan kehendak Tuhan. Mampukan kami, siapkan pribadi kami, sifat kami, supaya pantas menerima berkat dari permohonan doa kami satu persatu. Engkau Maha Tahu, Engkau lebih mengerti, Engkau tahu apa menjadi kebutuhan kami. Ya Tuhan, jangan biarkan kami tersesat dari perbuatan yang tidak baik. Kami akan berjalan di dalam Tuhan, Tuhan yang menubuhkan hidup kami di hari Minggu ini. Biarlah hidup kami baru, hidup kami sukacita, hosana di dalam Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Amin. Salah. Kita lanjut dengan lagu, bernyanyi lagi kita dari lagu Saya Soul Hot to Silangi. Saya Soul Hot to Silangi, buku ND 440 siap. Saya Soul Hot to Silangi. Puji Tuhan, kita udah sampai di penghujung acara kita, pujian penyembahan ini. Kita tundukkan kepala kita, berdoa. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Kami sudah selesai memuji memuliakan nama-Mu. Di dalam kekurangan kami tidak mengurangi rasa ingin kami, rasa kedekatan kami kepada Tuhan. Terimalah pujian penyembahan ini sebagai persembahan terbaik di hadapan Tuhan Yesus. Dan kami tutup doa pujian penyembahan ini dengan doa yang Tuhan ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami, dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah daripada kami yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Bapa, terima kasih. Bapa, terima
Bapa di dalam sorga, ku berterima kasih. Amin. Puji Tuhan, pada kita sudah selesai memuji memuliakan Tuhan. Jangan lupa saudara-saudara di-share di media sosial saudara-saudara agar banyak yang bersama-sama kita untuk memuliakan Tuhan. Kita bukan orang sempurna, kita bukan orang baik, tapi kita ingin dekat kepada Tuhan. Biarlah Tuhan yang tahu isi hati pikiran kita. Jangan semu-semu, selalu bersama berkarya untuk Tuhan Yesus. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati. Salam, selamat hari Minggu.